Insya Allah kalau tiap hari antum baca Al-Quran 1 halaman, bukan 1 lembar ya, 1 halaman, berapa tahun hatam? 2 tahun insya Allah hatam, jangan 2 tahun hatam. Nanti ketemu lagi, tapi jangan sampai ada hari berlalu antum nggak baca Quran. Tolong baca Quran sama ditadabburinya. Antum akan rasakan nikmatnya. Sampai Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas baca Al-Quran. Sedangkan kita sekarang ini masih terbebani dengan baca Quran. Mau baca 1 juz aja, ya Allah, buka lagi, tinggal berapa halaman ya? Nanti beda halaman, lihat tinggal berapa halaman, ya Allah, kok nggak selesai kata dia. Antum bisa lihat bagaimana Imam Syafi'i di bulan Ramadan hatam Al-Quran 60 kali jemaah. Ana mikir, ya apa ya? Gimana mereka bisa seperti itu? Ternyata hati masalahnya. Lu waktunya Ustaz, Allah kasih berkah di waktu ketika orang baca Al-Quran. Utsman bin Affan diriwayatkan bagaimana dia pernah sholat witir 1 rakaat masuk ke Masjidil Haram. Dia mulai dengan baca Al-Baqarah, ruku ketika membaca An-Nas jemaah. Dari habis Isya sampai hampir subuh jemaah. Nabi SAW sampai bengkak kakinya. Bagaimana cerita Hudzaifah bin Yaman ketika dia sholat di samping Nabi SAW, kemudian Nabi baca Al-Baqarah. Rakaat pertama ini udah Al-Baqarah, pikirnya Hudzaifah ya mungkin 100 ayat ruku. Ternyata 100 ayat lanjut jemaah. Oh, mungkin sampai selesai Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah masuk ke surat An-Nisa disebutkan di sana. Sampai katanya Hudzaifah, aku punya niat gak bener sampai waktu itu. Kepingin niat mufarokoh, dia meninggalkan Nabi SAW. 1 rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 5 juz lebih. 1 rakaat. Kita kalau terawih berapa juz di sini Ustaz? Terawih kurang dari setengah berapa rakaat? 11 rakaat kurang setengah juz ya, bayangin tuh. Ini Nabi alaihissalam 1 rakaat 5 juz. Gimana kalau 11 rakaat? Belum lagi rukunya itu hampir sama dengan berdirinya. Ingat, ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib, imam harus memperhatikan makmumnya. Kalau sholat sunnah, oh fadhol, boleh mau ikut, boleh enggak, seperti itu. Makanya banyak orang kalau sudah imamnya panjang, besok diganti imamnya. Mana imamnya sudah ganti? Ya, yang pertama baca Al-Quran dengan mentadabburi. Usahakan kita setelah dengar kajian ini sudah bikin kesepakatan dengan diri kita, 1 hari 1 halaman sama artinya paling enggak. Yang kedua, puasa. Ngurangin makan jangan. Ngurangin makan. Karena memang banyak makan itu membuat orang ya jadi lemes, jadi malas bergerak. Maka hendaklah puasa sunnah paling tidak 1 bulan 1 kali. 1 kali. Pernah ada sahabat Nabi SAW yang tanya sama Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ajarin aku tentang puasa." "Sum yauman min kulli syahr," kata Rasul. Puasalah 1 hari dalam sebulan. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu." Sum yaumain. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, puasalah 3 hari dalam sebulan. Itu seperti puasa 1 tahun. Artinya kalau tiap bulan 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Dan sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Karena ada orang yang puasa Ramadan kemudian nggak pernah ketemu puasa lagi udah. Kecuali Ramadan. Makanya orang-orang yang nggak pernah puasa itu ketika masuk Ramadan, hari pertama apa yang terjadi? Balas dendam dia aja mah. Balas dendam. Karena dia nggak terbiasa. Makanya kita lihat ya, orang kalau sudah makan beli takjil, jangan makan, beli takjil. Hari pertama semua dia beli. Dia taruh di meja makan, Allah Akbar, ada kolak, ya, ada ini, Allah lihat jam, ya Allah. Kalau bisa dia telepon ke masjid, nggak bisa adanya disegerakan, ya Pak. Artinya dia nggak terbiasa, biasakan sebulan sehari. Jadi orang yang nggak pernah puasa sunnah usahakan sehari sebulan. Itu termasuk tombol hati, jangan.
Nanti kalau sudah setahun, alhamdulillah antum istiqomah, mungkin bisa ditambah 3 hari. Alhamdulillah bisa istiqomah, ditambah Senin, Kamis umpamanya. Semua sesuai dengan kemampuan. Tapi paling enggak kita punya amalan puasa dalam setiap bulan. Baik, yang ketiga, wa qiyamul lail. Salat malam. Paling sedikitnya witir sebelum tidur. Jadi antum sholat isya berjamaah di masjid, pulang kalau takut umpamanya nggak bangun, udah sholat witir. Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk tidak tidur kecuali sholat witir. Sudah sholat witir. Jadi sholat malam antum. Tapi yang mampu lebih lah. Umpamanya enggak, aku mau sholat sebelum subuh, ya alhamdulillah lebih utama sepertiga malam akhir. Tapi ketika tidak mampu, udah sebelum tidur. Yang penting istiqomah. Paling enggak 3 lah antum. Walaupun witir boleh 1, antum ambil 3. Kalau memang antum males, ya bacanya nggak usah panjang-panjang. Karena ada orang yang mulai awal sholat malam, kan boleh sholat sunnah buka Quran kan. Awal pertama sholat malam langsung baca Al-Baqarah. Kan kata Ustaz Nabi baca 5 juz, ana coba. Akhirnya besok nggak sholat lagi antum. Enggak, pelan-pelan lah, pelan-pelan. Yang penting istiqomah dulu. Paling enggak sebelum tidur 3 lah. Kalau bisa sebelum subuh lebih baik. Kemudian yang keempat, berdoa di waktu sahur. Ini akhirnya bangun malamnya kalau bisa di akhir malam. Jadi sebelum subuh antum beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla dan berdoa. Allah mengatakan tentang penghuni surga, kata Allah Azza wa Jalla, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu istighfar. Kita lihat ya di negeri kita, bukan negeri kita, di banyak negeri sebenarnya. Ketika bulan Ramadan di waktu sahur itu malah banyak tontonan yang membuat orang lupa dengan sifat penghuni surga. Dia pikir puasa itu sahur, yang penting sahur makan. Enggak, sahur itu ada barokah. Bukan barokah makannya saja, barokah waktunya juga di sana. Kita nggak pernah bangun. Kita lihat orang-orang yang nggak pernah bangun itu bangun untuk apa? Untuk makan. Karena dia mau sahur, mau puasa dia. Tapi bagaimana dia menggunakan itu untuk berdoa. Kemudian yang terakhir adalah wa mujalasatus salihin. Ya kumpul sama orang-orang soleh lah. Jadi antum datang ke masjid tadi, cari kawan baru. Insya Allah orang-orang yang ke masjid ini baik agamanya. Semoga akhlaknya juga baik seperti itu. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Nah, siap. Oh, tanya jawab. Bismillah. Siap. Wah, anak kalau milih harus baca semuanya dulu. Ini sudah disaring.